Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita membahas mengenai salib, bagiannya yang keempat yaitu penderitaan salib. Sebelumnya kita baca dulu di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Ayat 5, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Ayat 6, "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Saudara-saudari, kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kita memikirkan Tuhan Yesus Kristus mati bagi kita, orang berdosa, supaya kita terhindar dari hukuman dosa, mendapatkan hidup kekal, kita tak dapat tidak mencucurkan air mata, berterima kasih atas rahmat dan belas kasihannya. Ketika Tuhan Yesus terlahir di dunia, tidak ada satu hari pun yang tidak berada di bawah bayang-bayang salib. Dia menderita kelaparan, dia menderita kedinginan, dia menderita penghinaan, dia sering lapar, sering dahaga, pergi kemana-mana, akhirnya mati di atas kayu salib. Dia datang adalah untuk mati, bukan untuk hidup. Dia datang adalah untuk mati bagi kita, supaya kita mendapatkan hidup. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah." Dia mau menerima semua penderitaan, semua penghukuman dosa, supaya orang dosa mendapatkan hidup yang kekal, atau lebih tepatnya mendapatkan hayatnya yang kekal. Dia sendiri menggantikan orang-orang berdosa. Dia merasakan segala kepahitan hukuman dari dosa, supaya orang-orang berdosa bisa mendapatkan sukacita kebenarannya. Mazmur pasal 22 menggambarkan kepada kita penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Daud di dalam pengalamannya, dia menubuatkan penderitaan Tuhan di dalam Mazmur pasal 22 ayat 12 sampai 19. Ia mengatakan, "Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong." Ini mengacu kepada murid-murid yang melarikan diri waktu Tuhan Yesus di dalam prosesi penyalibannya. "Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum." Ini mengacu kepada iblis dan antek-anteknya yang sewenang-wenang kepada Tuhan, yang menyiksanya hingga Tuhan mengalami dera-derita dan nista. Saudara-saudari, dikatakan juga seperti air aku tercurah. Inilah yang digambarkan oleh Yesaya pasal 53 ayat 12. Ia telah menyerahkan, atau lebih tepatnya ia telah menuangkan nyawanya ke dalam maut. Dia telah menuangkan nyawanya adalah sangat-sangat menderita. Dikatakan, "Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku." Ini mengacu kepada penderitaannya yang tergantung di atas kayu salib. Hatinya begitu hancur. Dia mengatakan, "Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku."
dan dalam debu maut kau letakkan aku. Demikianlah pemazmur menggambarkan penderitaan salib. Inilah penderitaannya di kayu salib. Menerima api murka penghakiman Allah, menanggung penderitaan lautan api yang seharusnya diterima oleh manusia. Kalau Anda membandingkan penderitaan kehausan orang kaya di dalam maut, Anda akan mengetahui penderitaan Tuhan Yesus. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Inilah keadaan di bawah kayu salib. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini mengacu kepada tangan dan kaki Tuhan yang dipaku. Anak Allah dipaku di atas kayu salib. Segala tulangku dapat kuhitung. Inilah penderitaan dipaku di atas kayu salib menurut pemazmur. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Semuanya ini telah tergenapi di atas gunung Golgota. Saudara-saudari, kematiannya adalah kematian yang paling menderita di dunia ini. Tidak ada orang yang mati seperti matinya Tuhan. Karena penderitaan salib Yesus bukan oleh karena fakta hukuman pengadilan atas seseorang yang bersalah, tetapi dia mati karena kebencian oleh sekelompok manusia yang menginginkan kematiannya. Maka kematiannya sangat menderita. Tetapi melalui penderitaannya, ia menyelamatkan orang dunia. Demikianlah, dia mati bagi orang dunia. Kiranya kita tergerak oleh kasih-Nya di atas salib dan menerima dia. Sekarang karunia keselamatan sudah rampung. Tuhan Yesus telah merampungkan karunia keselamatannya bagi kita. Dia telah mengeluarkan semua harga supaya kita bisa beroleh selamat tanpa mengeluarkan harga apapun. Kematiannya adalah kematian yang mahal. Kita tidak sanggup untuk membayarnya. Kita hanya bisa menerimanya. Inilah kasih karunia. Dia telah turun dari surga supaya Anda bisa naik ke surga kelak meraja bersama Dia. Dia telah ditentang oleh orang dosa supaya Anda diterima oleh Allah. Dia sementara dibuang oleh Allah supaya Anda selamanya diterima oleh Allah. Dia menjadi miskin supaya Anda menjadi kaya di dalam hayatnya. Dia mati di atas kayu salib supaya Anda bisa selamanya hidup di dalam kekekalan yang akan datang. Adakah kasih yang lebih besar daripada ini? Kita orang-orang dosa, mari jangan mengeraskan hatimu. Jangan menunggu-nunggu, datanglah segera. Dia tidak pernah putus asa terhadap Anda. Dia menunggu Anda menerima dia masuk ke dalam Anda dan kita semua untuk menjadi hayat dan segala sesuatu yang kita perlukan. Demikian firman Tuhan. Kirimkan link video ini kepada siapapun yang Anda ingin diselamatkan. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.